saat mereka tombak, Pernah ditombak juga Ustaz. ditombak di betis kaki kiri, Jadi yang menombak itu akhirnya syahadat. Itu satu orang atau banyak untuk waktu itu mereka 15 orang 15 orang. 15 ini bersyahadat. syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Nah, sekarang saya bersama Ustadz Fadlan Garamatan. Ustadz Garamatan. Nah, ini Ustadz Fadlan ini berasal dari Papua dan saya terus terang sangat ngefans sama beliau dan alhamdulillah sekarang bersilaturahmi berkunjung ke kota Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, Masya. Ustadz, ini kan kami tahu kan Ustadz ini kan dari Papua Ustadz. Apakah Ustadz ini Muslim dari lahir atau mu'alaf Ustadz? Pertama asli. Aslinya kebetulan pakai sampo dengan sabun sehingga sedikit terang. Asli Fakfak. Asli Fakfak. Tepatnya dari kampung Ijai Manawas, Togar Puan, Nusa Nanam, Teluk Patipi, Kecamatan Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Alhamdulillah Muslim sejak dari kecil. Masya Allah. Karena Islam sudah ada di sana. Sudah ada Ustadz? Sejak tahun 1224 Masih. Wow, berarti udah lama Ustadz ya? Islam sudah ada di sana lama. Seperti Islam sudah lama, kalau dihitung-hitung mungkin Islam yang lama ada di Fakfak, baru Pontianak. Nah, itu saya dengar, maka saya agak sedikit kepo Ustadz, karena Ustadz pernah bercerita bahwa orang tua Ustadz ini guru ngaji. Ya, alhamdulillah, ayah saya seorang guru, tapi juga guru ngaji. Masya Allah. Ya, guru ngaji di kampung yang selesai mengajar, tiap hari ngajar orang ngaji, pagi, siang, sore, di masa hidupnya. Sehingga kalau selesai ngaji, kampung yang belum ada yang tahu, dia ke sana untuk melanjutkan pelajaran mengaji. Berarti di Fakfak ini memang mayoritas Muslim Ustadz ya? Alhamdulillah, sama di Pontianak. Pontianak. Oke Ustadz, suka duka Ustadz berdakwah di Papua Ustadz? Suka dua dakwah ini sebenarnya bukan saja Ustadz Fadlan. Semua orang yang berjuang di dalam dakwah ini akan menghadapi suka duka. Hanya saja bedanya kalau Ustadz Fadlan menjadikan suka duka itu menjadi vitamin dakwah, menjadi kapsul energi dakwah. Sebab Nabi sudah mengalaminya, apalagi Rasulullah Muhammad SAW sudah mengalaminya. Jadi bagi kita, ya kita ikuti aja. Ketika kita mengikutinya, maka problema, persoalan yang dihadapi oleh kita itu enjoy. Walaupun tubuhmu atau dirimu sakit, nikmati. Karena Nabi sudah mengalami, kita ingin melanjutkan dan memberitahu kepada orang yang belum tahu tentang keadaan dakwah. Kalau bicara, jangankan di Irian Jaya, di Pontianak aja suka duka dakwanya banyak. Iya Ustaz. Nah, bersyukur karena di Pontianak tanahnya datar. Kalau di Papua? Wah, kita harus naik 7 gunung, 8 gunung, 9 gunung. Belum lagi karakter masyarakat yang belum memahami, menerima atau tidak menerima, menolak atau menerima. Nah, ini yang kita hadapi. Dan bagi seorang dai atau seorang pendakwah harus mengedepankan bahwa tugas kita adalah mengajarkan, memberitahu dan mendorong orang untuk mendapatkan hidayah, bukan menjustifikasi salah, kafir. Keadaan dia itu menjadi peluang untuk kita merubahnya. Dan kalau dia menyakiti kita, warga tidak suka dengan kita, bersabar sebentar. Bersabar bukan untuk membenci mereka, tapi bersabar untuk membuat keinginan
dan menciptakan peluang untuk mendatangi mereka dan merubah dalam waktu yang singkat dengan harapan campur tangan Allah di dalam perjalanan ini. Terus Ustaz, apakah banyak dari suku asli Papua ini yang menjadi ustadz? Sudah banyak. Banyak Ustaz. Sudah banyak, ada yang kori, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pegawai, ada juga jadi pendakwah keliling. Sudah banyak. Dan itu mereka menyadari diri bahwa setelah saya menjadi seorang muslim, tanggung jawab saya berikutnya menyelamatkan saudaranya yang lain. Nah Ustaz, ada nggak pengalaman Ustaz yang paling berkesan ketika ada seseorang yang convert ke Islam? Ada nggak Ustaz kira-kira pengalaman yang berkesan sekali bagi Ustaz di sana? Semuanya terkesan. Tidak ada yang tidak terkesan. Semua terkesan. Dan itu menjadi sejarah yang tidak bisa hilang dari otak kiri dan otak kanan, karena menikmatinya sendiri, merasakannya sendiri, berada dalam telaga itu sendiri, sehingga ya Allah ya Rob, ini nikmat yang Allah berikan. Bisa ada satu diceritakan Ustaz? Ya, seperti kita saat mendapatkan pertemuan yang kurang berkenan, saat mereka tombak teman-teman Ditombak juga Ustaz? ditombak di betis kaki kiri, teman-teman melakukan perlawanan, saya bilang tidak boleh. Itu konsekuensi dari dakwah. Kalau secara orang berpikir ngapain kita sudah disakiti, ngapain harus kita situ? Itu tidak boleh. Sebagai seorang pendakwah, ya itulah konsekuensi dakwah. Biar tubuhmu berluka-luka, tapi jangan kau membuat mereka luka. Jangan kau menjauhkan mereka, jangan kau menyakiti mereka. Tapi dekati mereka dengan cara yang baik berikutnya. Karena Allah sudah memberitahukan kita dalam surat 16 ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datangi mereka. Nabi mendatangi Taif dengan berdoa, walaupun tumitnya berdarah-darah. Dan subhanallah, ketika mengolah itu jadi energi baru, maka Allah akan membolak hati-hati mereka untuk asyhadu an la ilaha illallah. Air mata kita yang keluar, kebahagiaan, ketenangan, walaupun tubuh ini kena panah, kena tombak, disakiti, difitnah, tetapi ujung-ujungnya telaga Al-Kautsar yang mereka terima dari karya yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi yang menombak itu akhirnya syahadat. Itu satu orang atau banyak untuk waktu itu mereka 15 orang. 15 orang. 15-nya bersyahadat. Syahadat. Masya Allah. Itu kok bisa Ustaz? Bisa. Ya, itu kehendak Allah. Mereka mencari atau gimana saat itu juga convert atau berapa hari kemudian? Enggak. Jadi tugas dai mengantar pandangan, mengantar bahasa dakwah, mengajari Islam kepada mereka, yang menemukan hati mereka bukan kita, Allah. Jadi kalau kita datang lalu disambut dengan cara itu, ya itulah seorang dai. Ya Ustaz, baik. Jangan lari, jangan kabur. Aduh, kalau begitu saya tidak mau datang lagi, nggak boleh. Nggak boleh Ustaz. Tapi begitu melihat keadaan itu, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi aku peluang untuk bertemu dengan mereka. Bagi saya tubuh yang darah, kaki yang kena tombak, tangan yang kena panah, bagi saya itu rahmat. Karena saya tahu akan jadi saksi dalam pengadilan. Oke Ustaz, ini agak ekstrim pertanyaan Ustaz. Apakah ada misalnya teman-teman atau saudara-saudara dari yang kelompok bersenjata itu, ada nggak yang masuk Islam Ustaz? Banyak. Banyak Ustaz? Banyak karena pendekatan. Pendekatan Ustaz? Banyak karena cara menyampaikan. Banyak karena menjadikan mereka menjadi sahabat, jangan jadi musuh. Hari ini orang kelakuannya tidak baik, tapi ketika kita mengasah, sama dengan pisau. Kalau tidak pernah diasah-asah, nggak pernah tajam. Walaupun di depan matamu sapi yang enak untuk dipotong, tapi kalau pisaunya nggak tajam, nggak bisa. Maka datangi, bawa pisau itu ke batu asa untuk diasah terus-menerus. Lambat laun, kita ini punya fitrah. Manusia punya fitrah yang sama, tidak ada perbedaan.
Tapi karena fitnah itu disentuh dengan dakwah yang benar, hakul yakin, prasangka buruk tadi itu berubah menjadi pandangan positif karena menghadirkan kita dalam suasana. Masya Allah. Jadi banyak juga ya teman-teman yang mungkin awalnya mungkin melakukan kekerasan, Ustaz. Ya karena dia tidak mengerti. Akhirnya convert ke Islam. Dia melakukan itu kepada diri kita, terus kita harus mengatakan bahwa ini penjahat. Ya Allah. Ya. Tapi ketika kejadian ini terjadi, sampaikan terima kasih kepada Allah sudah bertemu mereka. Kalau hari ini belum dapat hidayah, doakan ya Allah, suatu saat aku bertemu untuk merubah mereka karena kekuasaan hidayah Allah. Jadi sama kan Ustadz kan, mohon maaf kan sama Ustadz ya dengan mereka. Kalau misalnya kami datang sana kan warna kulit kami berbeda. Takutnya kan tiba-tiba datang nih langsung. Oh enggak. Jadi kami orang Irian ini, siapa yang datang ke rumah kami dengan hati mulia, bertumpah bertemu dengan kami, dia adalah sahabat, dia adalah kawan, dia adalah teman, dia adalah guru, dia adalah family, karena dia datang dengan baik. Menyapa selamat pagi, tadi kami sudah berbahagia. Jangan lihat karena kunyit, rambut, tapi lihat bahwa hati kami orang-orang Irian ini, agama apapun, ketika bertemu dengan kawan, sahabat, luar biasa. Bahkan di antara kami, kalau kamu sudah beri kami nasihat, kamu adalah guru kami. Anda sudah memberi kami makan, Anda adalah sahabat kami. Apalagi dari sisi pergaulan, kita menolong mereka, membantu mereka. Di saat dia sakit nggak punya uang, kita yang turun. Di saat dia susah, kita yang membantu, menolong. Itu adalah saudara. Dan dia tidak akan pernah provokasi dengan kita kecuali mati-matian membela kita. Kalau ada orang yang tidak suka, berarti mereka yang menjadi benteng untuk menjelaskan. Berarti orang Papua ini baik-baik Ustaz. Wah, sama dengan orang Pontianak, baik-baik. Oke Ustaz, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman saudara kami di Papua Ustaz? Kalau bicara kebutuhan sangat banyak. Banyak Ustaz? Sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana kita bisa membangun kepedulian, perhatian melalui infak, zakat kepada mereka. Itu saja bisa menjawab apa yang mereka perlukan dalam hidup. Ini Ustaz, ini cerita Ustaz nih sangat seru. Sebenarnya waktu ini terbatas teman-teman. Insya Allah kita mesti ada waktu. Tapi Masya Allah nih sudah bertemu dengan beliau udah sangat bahagia bagi tim. Mudah-mudahan Ustadz bisa sering-sering ke Pontianak Ustadz. Siap. Baik, sekian dari saya Bang Ilham dari Laskar Tujuh Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.